Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yosinta Mokodompit, mahasiswa PPG Bat 1 LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo, akan melaksanakan peer teaching dengan materi berpikir kritis dan semangat mencintai iptek kelas 11 SMA Negeri 1 Bolaang dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Haji Said Subhan Posangi MPDI dan Guru Pamong Bapak Sutarjo Paputungan MPD. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Guru Pamong Bapak Sutarjo Paputungan MPDI, Ibu Bapak guru-guru hebat yang saya hormati, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita pagi hari ini dapat hadir bersama dalam ruang Zoom meeting ini, serangkaian dengan lanjutan pelaksanaan peer teaching hari ketiga untuk PPG dalam jabatan Bat 1 2024 ini. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan insya Allah cucuran rahmat beliau akan sampai kepada kita yang alhamdulillah masih terus istiqomah dalam ajaran dan sunnah beliau. Ibu Bapak yang saya hormati, di hari ketiga ini kita menjalani proses tahapan pelaksanaan perkuliahan pendidikan profesi guru. Tentu kita patut syukuri bahwa kita dapat melewati tahapan pelaksanaan PPG ini, sehingga kita sudah berada pada titik hari ini di mana kita melaksanakan tahapan peer teaching. Peer teaching bagian dari rangkaian kegiatan pengembangan perangkat pembelajaran dan kegiatan review perangkat yang kita sudah laksanakan, dan pada akhirnya hasil kerja kita dalam penyusunan perangkat ini, dan setelah direview kita coba hadirkan pada tahapan peer teaching. Saya dan Pak Sutarjo tentu berharap sesuai dengan ekspektasi kamu semua. Jadi kita berharap Anda baik sekali semua kalau maunya. Tapi itu kan tergantung kepada kemampuan Anda terhadap usaha Anda, bagaimana berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mencapai pelaksanaan kegiatan yang maksimal tadi. Saya kira ini yang penting. Kita sudah masuk di hari yang ketiga pada kegiatan pelaksanaan peer teaching, capaian yang luar biasa. Demikian, insya Allah bisa kita mulai dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kesempatan pertama akan kami berikan kepada Ibu Yosinta Mokodompit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Oke, yang semangat sekali lagi. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa. Semangat. Allahu Akbar. Tetap sehat ya. Baik, sebelum materi pembelajaran dimulai, Ibu akan tanyakan terlebih dahulu. Sudah berdoakah hari ini? Belum, Bu Guru. Silahkan adik Frein maju di depan untuk memimpin doa. Baik, Bu. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa.
Berdoa mulai. A'udzu billahi Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. alamin. Ar-Rahmanir Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka Iyyaka na'budu wa na'budu iyyaka nasta'in. Ihdinas Ihdinas siratal siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. 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 Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan absensi terlebih dahulu. Tapi untuk absensi hari ini berbeda dengan absensi-absensi kemarin. Kalau kemarin hanya menyebutkan nama kemudian dijawab hadir, hari ini ketika Ibu menyebutkan nama adik-adik, silahkan dijawab dengan hobi masing-masing. Paham ya? Paham Bu Guru. Jadi contoh kalau Ibu sebut nama Triwinarti, silahkan dijawab dengan hobi. Ya, paham ya? Ya. Oke, Ibu panggil. Adik Prayogi Kono. Main catur Bu Guru. Oh, main catur. Adik Siska Tompig. Menyanyi Bu Guru. Masya Allah, menyanyi. Oke, kita simak berikut yel-yel. Kita menyanyi sama-sama ya. Ya Bu Guru. Oke, Ibu hitung dimulai dari 3, 2, 1. Mari menari di atas menara. Atas menara, Marina menari. Bina merana Di dalam menara, dalam menara. Marina merana. Bina Marina menyanyi bawah menara. Marina menyanyi, Marina menanti menara. Samping menara, Marina menanti. Beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Sudah semangat? Sudah Ibu. Sudah siap belajar hari ini? Sudah siap? Siap Ibu. Oke, jadi untuk siswa yang bajunya belum rapi, silahkan dirapikan ya. Ya Bu Baik, Guru. baik. Jika kemarin kita belajar tentang demokrasi, hari ini kita akan belajar tentang membiasakan berpikir kritis dan semangat mencintai iptek. Jadi materi hari ini tentang apa adik-adik? Membiasakan berpikir kritis dan semangat mencintai iptek. Semangat mencintai iptek. Oke, sebelum masuk pada materi, Ibu akan tanyakan terlebih dahulu. Ada yang tahu apa itu berpikir kritis? Ada juga yang tahu apa itu iptek? Tahu Bu Guru. Oke, nanti Ibu akan jelaskan pada materi hari ini. Baik, sebelum masuk dahulu untuk tujuan pembelajarannya. Jadi, di sini untuk tujuan pembelajaran ada 4. Oke, Adik Lili, bisa bacakan tujuan pembelajaran yang pertama? Bisa Ibu. Oke, silahkan dibacakan. Yang pertama, memahami Quran surah Al-Imran ayat 190 sampai 191 dan Quran surah Ar-Rahman ayat 33 serta hadis tentang berpikir kritis dan ilmu pengetahuan dan teknologi, Ibu.
Oke, adik Triwinarti, coba bacakan tujuan pembelajaran yang kedua. Menghafalkan dengan fasih dan lancar Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 serta hadis tentang berpikir kritis dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, tujuan pembelajaran yang ketiga bisa dibacakan adik Nia? Menyebutkan ayat dan hadis tentang pentingnya berpikir kritis, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Oke, dan tujuan pembelajaran yang terakhir adalah menuliskan ayat dan hadis tentang pentingnya berpikir kritis. Oke, selanjutnya kita masuk pada inti materi, yaitu membiasakan berpikir kritis dan semangat mencintai iptek. Oke, kita masuk pada poin A. Di sini ada membiasakan berpikir kritis. Jadi, apa sih berpikir kritis itu? Berpikir kritis adalah proses berpikir intelektual yang melibatkan menilai kualitas pemikiran, menggunakan pemikiran yang reflektif, independen, jernih, dan rasional. Ini juga merupakan kemampuan untuk menganalisis atau menelaah suatu ide atau gagasan setelah memahaminya. Berpikir kritis sangat penting bagi kehidupan seseorang dan dapat diterapkan di banyak situasi seperti di sekolah atau dalam kehidupan sehari-hari. Baik, dalam poin A, membiasakan berpikir kritis, ini ada ayat yang berhubungan, yaitu Quran Surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. Mari kita simak bersama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Komen dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Oke, sadaqallahul azim. Jadi, Quran Surah Al-Imran ayat 190 sampai 191 secara spesifik menjelaskan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau orang-orang yang berpikir dan berzikir. Ayat ini menggambarkan tentang penciptaan langit dan bumi, proses bergantinya fenomena alam lain yang merupakan kekuasaan mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kalau yang poin A tentang berpikir kritis, poin B-nya tentang mencintai iptek. Tentang apa anak-anak? Tentang mencintai iptek, Ibu. Mencintai iptek. Oke, jadi
Mencintai iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi adalah memiliki sikap dan perilaku yang mendukung perkembangan iptek serta memanfaatkannya untuk kemajuan. Iptek adalah disiplin ilmu yang mempelajari perkembangan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan. Iptek dapat memudahkan manusia dalam menjalani berbagai macam aktivitas. Kemajuan iptek dapat menyebabkan manusia modern bersikap optimis dan yakin dapat menerangkan segala fenomena alam secara rinci, ilmiah. Kalau di poin A-nya berpikir kritis ada Quran Surah Al-Imran ayat 190 sampai 191, poin B tentang mencintai iptek ada Quran Surah Ar-Rahman الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. Oke, sadaqallahul azim, yang artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Jadi, kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi harus semakin menumbuhkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya semakin banyak ilmu yang dimiliki seseorang, hidupnya harus semakin baik dan benar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk semua nikmat yang diterima pasti akan diminta pertanggungjawaban. Jadi segala sesuatu yang kita perbuat akan selalu diminta pertanggungjawaban. Di sini ada hadis tentang berpikir kritis. Oke, Adik Frein bisa bacakan hadis tersebut? Bisa, Bu. Oke, silahkan. Hadis tentang berpikir kritis. An Abi Dzarrin radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah fatahliku. Rawahu Abu Syekh. Artinya dari Abu Dzar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pikirkanlah mengenai segala sesuatu yang diciptakan Allah, tetapi janganlah kalian memikirkan tentang zat Allah, karena kalian akan rusak. Hadis riwayat Abu Syekh. Oke, diucapkan terima kasih kepada Adik Frein. Kemudian kita lanjut. Ada isi kandungan hadis. Di sini ada 4 isi kandungan hadis. Isi kandungan hadis yang pertama bisa dibacakan Ibu Lili? Iya, Ibu. Yang pertama, isi hadis ini membimbing kepada kita agar selalu berpikir kritis atau berpikir positif, positive thinking, yakni memikirkan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, kita digalakkan untuk berpikir, meneliti, dan mengkaji segala hal yang terkait dengan makhluk ciptaannya, tetapi dilarang memikirkan zatnya. Oke, terima kasih. Poin yang kedua bisa dibacakan Adik Sri? Ya, Ibu. Bisa Nomor dibacakan 2, poin kedua? terlarang memikirkan zat Allah itu disebabkan jika dipikir zat Allah, pasti akal dan segala potensi yang dimiliki manusia tidak mampu mencapainya. Sebagaimana Rasulullah SAW menuntun kita dalam menggunakan akal dan kalbu yang dipikirkan hanya makhluknya saja, agar tidak sesat pikir yang akhirnya menjadi sesat jalan.
Oke, terima kasih diucapkan kepada adik Sri. Kemudian isi kandungan hadis yang poin ketiga, bisa dibacakan adik Eka? Eka Rahmawati bisa? Bisa, Bu. Oke, silahkan. Harus menjadi kesadaran bersama bahwa berilmu yang awalnya dimulai dari proses berpikir, objeknya hanya di seputar makhluk dan alam semesta, termasuk dirinya sendiri. Jangan sampai melampaui kapasitas akal, yakni berpikir tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih diucapkan kepada adik Eka. Oke, selanjutnya yang terakhir, poin terakhir, bisa dibacakan adik Yogi? Bisa, Bu Guru. Oke, silahkan. Itu berpikir ada batasnya, tidak sebebas-bebasnya, ada batas yang tidak boleh dilalui dan harus berhenti. Karena jika tidak, manusia sendiri yang mengalami kebingungan dan kekacauan dalam hidupnya. Ini tentu tidak dikehendaki karena penggunaan akal, pikiran, dan akal budi bermuara kepada semakin dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjauh darinya. Oke, terima kasih diucapkan kepada adik-adik yang sudah membacakan. Ya, selanjutnya pada pembelajaran hari ini, Ibu akan bagi 3 kelompok. Kelompok pertama, kelompok kritis, kelompok kedua semangat, dan kelompok ketiga iptek. Baik untuk kelompok kritis, di situ menuliskan Quran Surah Al-Imran ayat 190 sampai 191, kemudian membaca dan menyimpulkan yang diketuai oleh adik Frein. Kemudian kelompok kedua yang semangat, di situ menuliskan Quran Surah Ar-Rahman ayat 33, kemudian membaca dan menyimpulkan yang diketuai oleh adik Yogi. Kemudian poin yang ketiga iptek, di sini mencari hadis tentang berpikir kritis. Itu diketuai oleh adik Mardiani. Bisa ya? Didengar anak-anak? Iya, Ibu Guru. Saya di kelompok Oke. Mardiani. Oke, silahkan. Silahkan dikerjakan ya, Ibu kasih waktu 3 menit. Dimulai dari sekarang. Nanti jika sudah, silahkan ketua kelompok masing-masing mempresentasikan hasil diskusinya ya. Silahkan adik-adik berembuk dengan kelompok yang sudah dipilih. Oke, adik Yogi, apakah ada kendala dalam mengerjakan tugas? Tidak ada, Bu Guru. Oke, adik Mardiani, apakah ada kendala? Siap, tidak Bu. Oke, waktu sudah selesai. Silahkan masing-masing ketua kelompok maju untuk mempresentasikan hasil diskusi. Dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu, kelompok kritis. Silahkan. Oke, ada adik Frein? Hadir, Bu. Oke, silahkan presentasikan hasil diskusi kelompok. Bagaimana, Bu, ininya? Di situ silahkan bacakan, kan sudah ditulis, dibaca lalu menyimpulkan. Oh, iya, Bu. Baiklah, saya akan membacakan Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Artinya,
yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Adapun kesimpulan dari Quran Surah Ali Imran ini, Bu, yaitu Allah tidak menciptakan semuanya dengan sia-sia, tanpa memiliki hikmah, tujuan, dan manfaat. Oke, selesai. Terima kasih diucapkan kepada kelompok 1. Beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Kemudian, untuk kelompok 2 atau kelompok semangat, silahkan adik Yogi presentasikan hasil diskusi, yaitu membaca dan menyimpulkan Quran Surah Ar-Rahman ayat 33. Dipersilahkan. Baik Bu Guru, Surah Ar-Rahman ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu. La tanfuduna illa bisultan. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus, melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Makna dari ayat ini adalah Allah mengatakan bahwa jin dan manusia tidak akan mampu melintasi penjuru langit dan bumi kecuali atas kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup, Bu. Oke. Sudah? Sudah, Bu. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok semangat. Oke, yang terakhir, kelompok 3 atau IPTEK mencari hadis tentang berpikir kritis. Silahkan adik Mardiani tampil ke depan untuk mempresentasikan. Ya, siap. Terima kasih, Bu. Baik, dari kelompok kami ingin mempresentasikan tentang mencari hadis tentang berpikir kritis, yaitu bunyi hadisnya an Abi Rodin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fi dzatillahi fatahliku. Riwayah Abu Syekh. Oke, sudah? Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pikirkanlah mengenai segala sesuatu yang diciptakan Allah, tetapi janganlah kalian memikirkan tentang zat Allah, karena kalian akan rusak. Hadis riwayat Abu Syekh. Oke, diucapkan terima kasih untuk kelompok 3. Kita beri aplaus bersama dulu untuk kelompok yang sudah maju. Oke, diucapkan terima kasih ya. Kemudian nanti selanjutnya ada video yang akan Ibu tampilkan untuk memperkuat materi hari ini. Ayo kita simak bersama. Suatu sore di hari yang indah, seorang dua gadis bernama Aida dan Hayu sedang berada di pantai. Masya Allah, betapa indahnya ciptaanmu ini, ya Allah. Assalamualaikum. Hai Aida, sedang apa kamu di sini? Waalaikumsalam, Hayu. Coba lihatlah ciptaan yang diberikan Allah berupa pantai di sore hari ini. Bukankah ini sangat indah? Kamu sendiri sedang apa? Aku sedang menunggu pergantian siang menuju malam yang merupakan tanda kekuasaan Allah yang ada pada surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Benar. Dan bukankah dalam ayat tersebut juga disebutkan untuk kita memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi? Sudah seharusnya kita sebagai hamba mengagumi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil memikirkannya. Iya, dengan berpikir kita juga sudah menggunakan akal kita yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita.
Dan dengan berpikir, kita juga mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru dan pencapaian teknologi, seperti dalam surah Ar-Rahman ayat 33. Ya ma'sarul jinni wal insi inistata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfudu illa bisultan. Oke, sadaqallahul azim. Jadi dari video tersebut, coba Ibu minta adik Lili coba berikan contoh berpikir kritis dalam berpikir kritis di sekolah. Coba adik Lili berikan satu Ya, contoh. Ibu. Contohnya saat ada perselisihan antar teman, orang yang berpikir kritis tidak akan langsung menyalahkan masing-masing pihak, melainkan bertanya dulu apa masalah sebenarnya. Mereka juga mungkin memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan senang berdiskusi untuk mencari tahu sebab akibat suatu peristiwa, Ibu. Oke, terima kasih diucapkan kepada adik Lili. Selanjutnya, coba adik Siska berikan contoh berpikir kritis di tempat kerja. Iya, Bu. Jadi di tempat kerja berpikir kritis adalah salah satu soft atau skill yang wajib dimiliki para pencari kerja. Ini dapat membuat mereka menjadi aset perusahaan. Oke, terima kasih diucapkan kepada adik Siska ya. Yang terakhir, coba adik Sri berikan contoh berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Ibu, dalam kehidupan sehari-hari, saat menemukan suatu hal yang tidak berfungsi secara normal, orang yang berpikir kritis dapat mengidentifikasi solusi yang baru untuk memecahkan hal tersebut. Mereka juga mungkin membaca berita di koran atau internet dengan hati-hati, menanyakan pertanyaan saat di sekolah, atau mengambil keputusan secara berhati-hati, Ibu Guru. Oke, terima kasih diucapkan kepada adik Sri. Selanjutnya, sebelum Ibu membagikan LKPD untuk mempermantap pemahaman kalian, kita ice breaking dulu ya. Jadi, ice breaking hari ini nadanya begini. Ikuti Ibu ya. Yang pertama begini. Kanan, 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 kiri, 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 kanan, kiri, saya juga tahu. Sampai seterusnya. Bisa ya adik-adik ya? Bisa Bisa, Bu. adik-adik? Bisa, Bu. Oke, kita menyanyi bersama. 1, 2, 3. Kanan, 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 kiri, 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 kanan, kiri, saya juga tahu. Depan, 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 belakang, belakang, Depan, belakang, depan, belakang, saya juga tahu. atas, Atas, bawah, atas, bawah, atas, juga saya juga tahu. Panjang, Panjang, pendek, pendek, saya juga tahu. Untuk kita semua. Oke, selanjutnya silahkan adik-adik kerjakan LKPD yang telah Ibu berikan. Jadi di situ silahkan adik-adik amati gambar atau ilustrasi di atas. Lalu beri tanggapan kalian yang berkaitan dengan materi ajar yang telah dipelajari, yakni Quran Surah Al-Imran dan Quran Surah Ar-Rahman, yaitu tentang berpikir kritis dan semangat mencintai iptek. Silahkan dikerjakan. Oke, sudah ya. Lembar kerjanya telah Ibu kumpul. Terima kasih. Baik, untuk menutup pembelajaran hari ini, kita akan refleksi terlebih dahulu. Jadi, tentang membiasakan berpikir kritis dan mencintai iptek adalah proses yang saling mendukung dan memperkuat. Berpikir kritis membantu kita mengevaluasi dan memahami iptek secara lebih mendalam. Sementara semangat mencintai iptek mendorong kita untuk terus belajar dan berinovasi.
Kedua hal ini adalah kunci untuk mencapai pemahaman yang lebih baik dan berkontribusi positif terhadap perkembangan diri dan masyarakat. Baik anak-anak, untuk mempersingkat waktu, Ibu ingatkan ya, untuk pertemuan berikut kita akan bahas tentang materi toleransi. Jadi silahkan adik-adik pelajari di rumah tentang makna toleransi. Nanti kita akan bahas pada pertemuan berikut. Baik, karena sudah berada di penghujung pembelajaran, marilah kita menutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.